Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin nurul hidayah wa ala alihi Muhammadin najumir rasyid. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas kuliah mata kuliah Al-Islam 3 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasib dengan judul Kewajiban kepada Al-Quran dan Hadis. Sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, hamba Tuhan, perlu kita sadari bahwa kita mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu. Entah kewajiban tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada kitabnya, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an sebagai sebuah refleksi kehidupan, Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman, Al-Qur'an sebagai sebuah tuntunan, Al-Qur'an sebagai sebuah jalan menuju kehidupan yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu perlu kiranya kita membahas, merefleksikan, kemudian menjadikan satu pegangan tentang keseharian kita dalam bagaimana berlangkah, melangkah dan bertindak. Saya coba untuk membaca artikel yang sangat masyhur. Ada 5 kewajiban di dalam diri kita terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bagaimana kita membaca dulu, membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tilawah. Terlepas suara kita jelek atau bagus, ada tuntunan-tuntunan tersendiri dan ilmu sendiri bagaimana kita membaca Al-Quran. Misalkan ada kiranya kita itu harus memahami ilmu tajwid dulu, bagaimana ikhfa'nya, bagaimana idharnya, bagaimana idghamnya, bagaimana qalqalahnya gitu kan, dan ematnya, itu semuanya harus dipahami. Dan umat Islam itu mempunyai kewajiban atau yang lebih dikenal fardu kifayah terhadap mempelajari ilmu tajwid, gunanya untuk memahami Al-Quran itu sendiri, untuk membaca dengan baik dan benar, di mana yang harus dipanjangkan, di mana yang harus dipendekkan, di mana yang harus dimantulkan, didengungkan. Seperti itu. Kita mempelajari itu fardu kifayah, tetapi kita mengamalkan atau mempraktekkan, mengimplementasikan terhadap Al-Quran itu menjadi fardu ain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Al-Quran jelas sudah terjaga kemurnian, keabsahannya. Maka kita tidak perlu lagi menjaga tekstualnya Quran, tapi bagaimana yang tekstual tersebut kita implementasikan supaya menjadi sebuah kontekstual. Begitu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat demikian menjelaskan kepada kita sebagai manusia sudah cukup kita menjadikan Al-Quran sebagai sebuah tuntunan, pedoman kehidupan. Langkah kita itu dibatasi dalam agama. Kita tidak boleh melangkah di luar aturan-aturan agama, di luar aturan-aturan kebijakan yang diatur oleh agama. Dan Al-Quran menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan untuk kita menulis sedikit bahwa dasar peraturan-peraturan dalam agama itu ada di situ. Teman-teman sekalian, Al-Quran ini sudah dijaga dan Allah sendiri yang menjaganya. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran sudah menjaganya. Oleh karena itu
Al-Quran itu sebagai sebuah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sebuah reward akan kita dapat ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kemudian Allah memberikan rewardnya. Itu sudah menjadi hukum kausalitas, menjadi hukum sebab akibat. Ketika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan upah. Ketika kita menyembah Allah, melaksanakan apa yang telah diperintah dan meniadakan atau menjauhi larangan-larangan yang Allah telah perintahkan, itu Allah akan menghadiahkan kita reward gitu kan. Kemudian jika kita dipanggil olehnya, Allah sudah menjanjikan yaitu surga untuk kita. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana seorang muslim itu menghafal Al-Quran atau Al-Hifz. Kita ini adalah bagian untuk merawat Al-Quran itu dengan menghafal. Menghafal itu artinya untuk kita senantiasa lebih pada konsentrasi mengamalkan. Kalau kita sudah hafal, di dalam otak kita sudah ada Al-Quran. Artinya untuk mengamalkan nilai-nilai baik dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari, memasuki sebuah peradaban, kita akan semestinya akan baik-baik saja. Akan secara tidak langsung ada kelurusan berpikir yang sesuai dengan Al-Quran. Tentunya kalau kita sudah hafal Al-Quran, kita akan takut gitu kan, untuk melanggar dari nilai-nilai tradisi Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Dan yang ketiga adalah memahami atau mentadabburi kandungan isi Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman, kita itu disuruh bukan cuma membaca Al-Quran, bukan cuma menyuruh kita iqra gitu kan. Meskipun pada dasarnya iqra menjadi bagian pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dapat memahami kecuali dengan membaca. Kita tidak bisa mentadabburi kecuali dengan membaca. Kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang lebih ketika kita belum membaca. Tapi kita telah membaca. Kita membaca dengan baik, kita membaca dengan benar, kemudian kita mentadabburi, memahami gitu kan. Makanya Allah seringkali berfirman dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kemudian kita seakan-akan disuruh untuk lebih pada berpikir, memainkan logika seperti itu. Allah dalam Al-Quran berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Begitu teman-teman. Jadi baiknya kita itu kalau sudah menghafal, mentadabburi. Saya jujur juga, saya juga nggak hafal Al-Quran gitu kan. Bahkan untuk memikirkan atau mentadabburi Al-Quran juga tidak sering-sering banget kan. Tetapi ada kalanya kita harus memberikan pada diri. Nilai-nilai Al-Quran itu selalu akan ada, karena memang identitas itu sangat penting. Identitas Al-Quran sebagai jalan yang benar, yang lurus, menjadi sebuah pedoman, itu penting untuk kita bahas. Terus yang keempat teman-teman sekalian, kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Al-Quran kita misalkan di dalam surah Lupa, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal dan riba itu haram. Kemudian itu sebuah teori, sebuah landasan berpikir
Kemudian kalau kita masih melakukan sebuah hal-hal riba yang telah dilarang Al-Quran, berarti kita tidak mempedulikan sebuah pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melanggarnya, berarti kita tidak melestarikan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya. Pemimpin di alam ini, di alam semesta ini, itu juga mempunyai batasan-batasan berpikir, mempunyai batasan-batasan tertentu bagaimana untuk mengimplementasi. Yang namanya manusia pasti juga ada kesalahan-kesalahan tertentu. Oleh karena itu, Al-Quran, kembali lagi kepada Al-Quran sebagai jalan yang benar. Di dalam Al-Quran kita dihadirkan untuk misalkan selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur maka Allah akan lebih banyak memberikannya kepada kita. Apa ayatnya? La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Maaf. Di situ kita disebutkan kalau kita lebih bersyukur, menikmati apa yang Allah berikan, itu artinya kita punya penghidupan. Itu artinya kita punya rasa mengucapkan alhamdulillah lah, minimal seperti itu, untuk memberikan rasa syukur kepada kita. Jangan pernah mengeluh, karena Allah juga tidak memberikan keputusan-keputusannya terhadap hambanya ketika sudah melampaui batasan-batasan kemampuan manusia tersebut. Allah misalkan tidak akan pernah memberikan puncak kepemimpinan kepada seseorang ketika orang tersebut tidak bisa melaksanakan kepemimpinan tersebut. Seperti itu. Begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Al-Quran tidak akan pernah memaksakan diri kita untuk selalu berpikir lebih panjang, selalu menjadikan ini sebuah menjadi patokan, ini menjadi sebuah halangan. Tidak. Tapi Al-Quran itu memberikan sebuah ruang dengan apa yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, Islam jelas tidak akan memaksa. Teman-teman sekalian, terus yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia, yaitu menyebarkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyinari. Kalau bahasanya gini, kalau dunia sudah di ujung sebuah kegelapan, dunia sudah di bagian termasuk aliran-aliran yang begitu banyak, sehingga ada kebutaan berpikir dalam sebuah peradaban, ada kebutaan wejangan-wejangan yang berhasil menyinari umat-umat manusia. Maka jadikanlah sebuah Islam itu sebagai sebuah lilin penghidupan. Jadikan Islam itu sebagai sebuah lilin pencerahan yang cemerlang, menawarkan kehidupan-kehidupan yang romantis, yang islami, yang bersih gitu kan. Bukannya dalam Islam seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, setelah kita membaca Al-Quran dengan baik, menghafalnya meskipun itu sedikit, setelah itu kita bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mendakwahkannya Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Al-Quran. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu jawaban Al-Quran. Akan menjadi sebuah penghidupan yang cemerlang, keromantisan kehidupan yang Allah tawarkan dalam Al-Quran untuk kehidupan di dunia. Teman-teman sekalian, Al-Quran mengajarkan sebuah kesatuan, integritas, sebuah perdamaian, sebuah keadilan dan kejujuran, sebuah perjuangan, itu diajarkan Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman sekalian,
Tidak ada salahnya kita selalu mengamini kejadian-kejadian dahulu yang sudah tertera dalam Al-Quran. Bukannya bukti otentiknya sudah ada, bukannya bukti sejarahnya sudah ada bahwa memang Al-Quran itu selaras dengan kehidupan, tidak pernah terbantahkan. Ada orang-orang orientalis yang seakan-akan mencoba untuk memahami Al-Quran dan mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Tapi siapa yang pernah berhasil? Semuanya terbantahkan. Ada orang yang pakai dalil Al-Quran untuk dibuat-buat dalam suatu kepentingan. Sampai hari ini tidak ada yang berhasil. Ada orang yang ingin memalsukan sebagian ayat dalam Al-Quran. Sampai hari ini semuanya tidak berhasil. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memelihara Al-Quran. Terima kasih teman-teman. Saya mohon undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.